Member BTS tertangkap basah langgar 8 aturan super ketat Big Hit Entertainment. Jin BTS paling banyak. Member BTS terkenal karena suka melakukan hal konyol yang mengundang tawa. Baik RM BTS hingga Golden Maknae Jungkook BTS semuanya bahkan suka usil. Termasuk dalam hal aturan, member BTS telah melanggar banyak aturan dan ARMY menyukainya. Agensi BTS Big Hit Entertainment memiliki peraturan tertentu, tapi sudah 8 kali BTS benar-benar mengabaikan aturan manajemennya dan membuat peraturan sendiri. Pertama, ketika RM mungkin melanggar aturan no tweeting. Ingat bagaimana BTS mengatakan bahwa mereka memiliki aturan di mana mereka tidak men-tweet jika mereka mabuk, tetapi kemudian Namjoon mabuk dan mereka membuat video singkat di Twitter. Kedua, ketika Jungkook dan V melanggar aturan tidak ada tweeting saat mabuk. Ketiga, J-Hope memutar video buatan penggemar dalam siaran langsungnya yang melanggar hak cipta Big Hit Entertainment. Ya, saya sedang menonton J-Hope memutar video saya selama V-Live-nya. Saya masih tidak percaya ini terjadi pada saya. Terima kasih banyak. Hyosoka @BTS_TWT. Keempat, ketika Jin BTS menjadi stylistnya sendiri dengan memotong rambutnya sendiri dengan gunting dapur. Jin BTS bahkan pernah memotong rambutnya dengan gunting dapur. Padahal hal ini sangat dilarang karena mereka punya hairstyle sendiri. Tetapi Jin BTS malah memilih untuk membuat video saat ia menggunting rambutnya dengan gunting dapur. Kelima, Jimin BTS melakukan screenshot pada webtoon BTS. Jimin BTS juga pernah melanggar aturan manajemen lainnya. Salah satu aturan menyebutkan tidak boleh dilakukan screenshot pada webtoon BTS. Tapi apa yang dilakukan Jimin BTS? Ia malah mengambil screenshot webtoon dengan gambar dirinya. Keenam, ketika Jin merusak comeback idol BTS. Jin BTS juga pernah mengadu dua binatang yang ada di dalam video klip BTS, tepatnya di lagu berjudul Idol. Jin bahkan menulis bahwa harimau itu kuat dan apa yang akan terjadi jika harimau itu masuk dalam air dan berkelahi dengan hiu. Ketujuh, ketika Suga tidak mematuhi aturan permainan tag zombie staff untuk memenangkannya. Suga BTS malah melanggar aturan yang satu ini. Aturan yang sebenarnya saat memainkan permainan atau semacamnya, staff akan selalu memenangkan member BTS, tapi tidak dengan Suga. Kedelapan, ketika staff mengatakan kepada BTS untuk tidak minum alkohol di kamera, tapi Jin BTS memutuskan dia minum alkohol di depan kamera. Saat Jin BTS sedang berada di depan kamera dengan sebuah gelas, seorang staf memberitahukannya agar tidak minum alkohol di depan kamera. Tapi apa yang dilakukan Jin BTS? Ia malah menantang staf tersebut dan bilang ia akan minum alkohol di depan kamera. BTS memiliki penggemar yang tersebar di seluruh belahan dunia. Bagaimana tidak, sebagai boyband terbesar saat ini, BTS mampu menghasilkan karya lagu dan penampilan mereka yang selalu ditunggu-tunggu. Tentu saja hal ini membuat apa yang dilakukan para member BTS akan mendapat sorotan. Di tengah popularitasnya, siapa sangka ternyata BTS memiliki skandal masa lalu yang cukup mengejutkan. Dilansir dari Korea Boom, meskipun BTS memiliki popularitas dan saat ini sedang berada di puncak kejayaannya, mereka ternyata memiliki beberapa skandal kecil. Apa saja? Mari kita lihat skandal terburuk BTS. 1. Kontroversi kondom Jin. Tahun 2014 lalu, Jin pernah membuat sebuah kontroversi setelah sebuah kondom terlihat di kamar asrama. Untuk blog resep BTS, Jin mengambil foto dirinya makan makanan yang dia masak. Di sudut ruang, netizen melihat apa yang mereka pikir sebagai kotak kondom dan spekulasi pun terus terjadi. Ketika rumor yang berbeda mulai menyebar,
Big Hit Entertainment maju dan mengklarifikasi bahwa kotak itu memang kotak kondom, dan Jin telah menerimanya sebagai hadiah dari penggemar. Meskipun netizen mengambil kontroversi negatif pada awalnya, opini publik tentang masalah ini perlahan berubah. Sekarang, sebagian besar netizen tidak menganggapnya sebagai masalah besar lagi. Kedua, rumor Sajeji BTS. Meskipun BTS memulai debutnya pada tahun 2013, BTS tidak sampai merilis mini album ketiga mereka, The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Yang mereka lihat sebagai kesuksesan utama, single utama I Need You menduduki banyak tangga lagu Korea. Ketika BTS melampaui Big Bang dalam penjualan album, netizen menuduh Big Hit Entertainment dari Sajeji atau tindakan memanipulasi peringkat chart musik, biasanya dengan memasukkan nomor penjualan album dengan membeli atau melakukan outsourcing pembelian volume besar album. Meskipun para wakil membantah semua tuduhan, mereka menyatakan jika mereka tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Banyak netizen tidak percaya pernyataan mereka. Masalah itu akhirnya dihentikan setelah netizen melakukan penggalian. Ternyata karena BTS telah mengakumulasi basis penggemar global yang besar. Lonjakan tiba-tiba dalam penjualan adalah karena penjualan internasional dimasukkan ke dalam sistem. Netizen Rusia juga mengklarifikasi bahwa BTS memiliki klub penggemar besar di negara-negara berbahasa Rusia yang membantu menjelaskan sejumlah besar penjualan internasional. Ketiga, kontroversi Let's Love Jungkook. Untuk periode waktu, penggemar EXO dan penggemar BTS memiliki sedikit ketegangan. Beberapa EXO-L percaya bahwa BTS telah menyalin konsep dan gaya EXO, sementara ARMY berpendapat bahwa ini adalah konsep umum yang melibatkan banyak idola. Ketegangan meningkat lebih parah pada tahun 2015 ketika Jungkook pernah menggunakan istilah Let's Love dengan BTS. EXO-L merasa bahwa itu adalah penghinaan karena frasa tersebut telah menjadi moto untuk EXO. Foto Jungkook BTS dijadikan karangan bunga oleh fans EXO, atau dikutip dari Koreabu, foto Photoshop dari foto Jungkook yang dipasang di karangan bunga pemakaman mulai menyebar di antara EXO-L yang merasa dihina. Banyak ARMY merasa bahwa gambarnya terlalu kejam dan ketegangan antara anggota dari dua klub penggemar semakin besar. Ketika penggemar menyadari bahwa EXO dan BTS sebenarnya dekat, perseteruan tampaknya telah mereda. 4. Tuduhan plagiarisme RM. Kembali ke tahun 2015, pengguna Twitter dengan akun @wvbinhere mengklaim bahwa RM menjiplak lirik dari karyanya, dan pengguna lain dengan akun @radioordinary. Lirik yang dipertanyakan digunakan dalam sebuah ayat di lagu-lagu Primer, You. Lirik lagu yang diduga dijiplak RM menampilkan contoh dugaan plagiarisme. @wvbinhere mengungkapkan, I will become your underline because you're that important, ditulis olehnya beberapa bulan sebelumnya. Ia juga membuktikan jika kalimat when you lie in bed with loneliness, the bed get bigger, ditulis oleh Radionery bulan sebelum lagu itu dirilis. Sebagai tanggapan, RM memiliki dakwaan. Dia dengan tulus meminta maaf atas kesalahan itu dan menjelaskan bahwa banyak liriknya berasal dari buku, film, wawancara, dan surat. Dia membuat kesalahan dengan tidak mengkonfirmasi sumber kutipan asli yang menyebabkan dugaan plagiarisme. Pengguna @wvbinhere yaitu telah memaafkan RM dan juga telah mengirim permintaan maaf resmi kepada RM karena menyebabkan masalah yang tidak perlu dibesarkan. Kelima, kontroversi misogini. Pada tahun 2013, Suga mengirimkan tweet secara kasar yang diterjemahkan menjadi, saya memperhatikan kalian semua. Jika saya melihat Anda mencari di tempat lain, saya akan mengambil foto atau memukul Anda dengan kamera ini dengan sudut di ubun-ubun kepala Anda.
Masalahnya adalah dalam permainan kata, karena frasa dapat diterjemahkan menjadi mengambil foto atau hit. Banyak netizen menuduh Suga terlalu agresif dan tidak dapat membedakan batas. Ketika Warm of Hormone dirilis pada tahun 2014, banyak yang menuduh lagu itu sebagai misoginis, dengan lirik yang menyatakan wanita adalah hadiah terbaik dan memakai sepatu hak tinggi lebih sering. Banyak netizen percaya bahwa lagu itu adalah objectifying wanita. Misogini adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan. Misogini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk diskriminasi seksual, fitnah perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan objektifikasi seksual. Kontroversi makin menjadi setelah Juke RM dirilis di mixtape-nya pada tahun 2015. Dalam lagu baris "Kamu adalah wanita terbaik, bersikap suka memerintah, Anda melakukannya dengan sangat baik. Menjadi orang yang suka memerintah, tapi ketika saya memikirkannya, Anda tidak pernah menjadi bos. Daripada bos, saya akan mengatakan gonorrhea." Banyak netizen percaya bahwa liriknya tidak hanya misoginis tetapi juga terlalu bersifat seksual. Karena semakin banyak netizen mulai menuduh BTS dari misogini, Big Hit Entertainment campur tangan dan merilis sebuah pernyataan resmi. Mereka tidak hanya meminta maaf atas nama BTS, tetapi mereka juga berjanji untuk menjadi lebih baik dalam mendidik mereka dan berhati-hati di masa depan. Keenam, skandal pemasaran ilegal. Tahun 2017, CEO dari sebuah perusahaan kontraktor B dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena memeras Big Hit Entertainment. Big Hit telah mengontrak perusahaan untuk proyek pemasaran 2 tahun sebelumnya dan perusahaan itu jatuh pada masa-masa sulit. Karena perjuangan keuangan, CEO B secara anonim mengancam Big Hit Entertainment, mengklaim bahwa dia akan mengungkapkan taktik pemasaran ilegal yang digunakan untuk mempromosikan artis Big Hit Entertainment. Karena takut menodai reputasi artis mereka, karyawan Big Hit Entertainment secara pribadi mengirim pembayaran sebesar 5,7 juta Korea won atau 50,335 US dollar. CEO B akhirnya ditemukan dan dituduh melakukan pemerasan. Rumor mulai menyebar, namun netizen menyatakan jika Big Hit Entertainment tidak bersalah karena praktik pemasaran ilegal, mereka tidak akan pernah membayar CEO B. Karena desas-desus keluar dan mungkin menodai reputasi BTS, perwakilan dari Big Hit Entertainment merilis pernyataan resmi mengklarifikasi semua rumor. Rupanya seorang karyawan telah mencoba memecahkan masalah secara pribadi dan tidak memberitahu agen pemasaran tersebut. Setelah karyawan menyadari bahwa itu bukan masalah yang dapat mereka tangani secara pribadi, agensi itu diberitahu dan pemeriksaan itu segera dilaporkan ke polisi. Ketujuh, ancaman pembunuhan. Ketika BTS berada di Amerika Serikat untuk tur konser The Red Bullet pada tahun 2015, ancaman dibuat kepada RM. Banyak yang berspekulasi jika ancaman itu disebabkan oleh wawancara kontroversi yang dilakukan para member di Australia, di mana RM telah menyatakan, "Ketika saya pertama kali melihat V dan J-Hope, saya tidak dapat melihat mereka karena mereka terlalu hitam." Banyak yang berpikir jika komentar RM terlalu rasis dan RM menerima banyak kritik untuk komentarnya karena ancaman semua acara penggemar di New York dibatalkan. Hanya beberapa minggu kemudian, RM diancam akan dibunuh lagi. Kali ini adalah pengguna yang mengklaim bahwa RM akan terbunuh ketika BTS berada di Meksiko untuk tur konser The Red Bullet mereka. Kemudian pada tahun 2017, anggota Jimin secara khusus ditargetkan dengan ancaman kematian. Seorang pengguna Twitter mengklaim bahwa mereka memiliki 2 kaki tangan dan mereka akan membunuh Jimin ketika BTS berada di Anaheim, CA untuk tur The Wings. Polisi diberitahu dan keamanan bersiaga tinggi hari itu. Jimin
adalah target ancaman kematian lagi pada tahun 2018. Seorang pengguna anonim mengklaim bahwa mereka akan menyerang Jimin selama konser BTS di Fort Worth, Texas pada bulan September. Hal ini menyebabkan Departemen Kepolisian Fort Worth untuk memulai penyelidikan dan baik Big Hit Entertainment dan Fort Worth PD waspada. Jimin telah berbicara tentang masalah ini dan telah mengungkapkan bahwa dia lebih khawatir tentang para penggemarnya daripada dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan ancaman menghentikannya dan melihat penggemarnya. Dan dia mempercayai staf untuk menjaga tempat aman. Nah, itu tadi beberapa kontroversi atau skandal yang pernah melibatkan para member BTS. Tapi tentu saja hal itu membuat mereka semakin bersinar, bukan? Debak.